Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume yang telah saya buat dengan judul materi yaitu Finding the Voice of the User. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Salsabila melewati dengan NIM 341201071 di kelas DSEB. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai materi kelas pengguna. Mengklasifikasikan pengguna. Kelas pengguna adalah subset dari pengguna produk yang merupakan subset dari pelanggan produk, yang merupakan subset dari pemangku kepentingannya. Cara yang lebih baik untuk mengidentifikasi kelas pengguna adalah dengan memikirkan tugas yang akan dilakukan oleh berbagai pengguna sistem. Untuk selanjutnya yaitu pengelompokan pengguna. Yang pertama yaitu keistimewaan akses atau tingkat keamanan mereka, seperti pengguna biasa, pengguna tamu, dan administrator. Yang kedua yaitu tugas yang mereka lakukan selama menjalankan operasi bisnis. Yang ketiga, fitur yang mereka gunakan, dan yang keempat, frekuensi selama mereka menggunakan produk. Untuk yang kelima yaitu pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka. Yang keenam, platform yang akan mereka gunakan yaitu PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, dan khusus perangkat. Yang ketujuh ada bahasa asli mereka, dan yang terakhir apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung. Untuk selanjutnya yaitu hierarki kelas pengguna. Setiap kelas pengguna akan memiliki persyaratannya sendiri untuk tugas yang harus dilakukan oleh anggota kelas. Kelas pengguna yang berbeda juga dapat memiliki ekspektasi kualitas yang berbeda, seperti kegunaan yang akan mendorong pilihan desain antarmuka pengguna. Lalu mengidentifikasi kelas pengguna. Identifikasi dan karakterisasi kelas pengguna yang berbeda untuk produk di awal proyek sehingga dapat memperoleh persyaratan dari perwakilan setiap kelas penting. Teknik yang berguna untuk ini adalah pola kolaborasi yang dikembangkan oleh Ellen Gottesdiener yang disebut perluas lalu kontrak. Mulailah dengan bertanya kepada sponsor proyek siapa yang diharapkan untuk menggunakan sistem tersebut. Kemudian lakukan brainstorming sebanyak mungkin kelas pengguna yang dapat dipikirkan. Selanjutnya cari grup dengan kebutuhan berupa yang dapat digabungkan atau perlakukan sebagai kelas pengguna utama dengan beberapa subkelas. Coba pisahkan daftar menjadi sekitar 15 atau kurang dari kelas pengguna yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu persona pengguna. Persona adalah deskripsi dari hipotetis yang atau orang generik yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Kita dapat menggunakan persona untuk membantu memahami persyaratan dan merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komoditas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder ketika BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya. Untuk selanjutnya yaitu materi kedua mengenai menghubungkan dengan perwakilan pengguna. Setiap jenis proyek, sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak membutuhkan perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Para pengguna ini harus dilibatkan sepanjang siklus hidup pengembangan, tidak hanya dalam fase kebutuhan yang tervisualisasi di awal proyek. Lalu pada gambar di samping yaitu mengilustrasikan beberapa jalur komunikasi tipikal yang menghubungkan suara pengguna ke telinga pengembang. Satu studi menunjukkan bahwa menggunakan lebih banyak jenis tautan komunikasi dan lebih banyak tautan langsung antara pengembang dan pengguna menghasilkan proyek yang lebih sukses. Untuk selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai juara produk.
Setiap juara produk berfungsi sebagai antarmuka utama antara anggota kelas pengguna tunggal dan analisis bisnis proyek. Juara produk terbaik memiliki visi yang jelas tentang sistem baru. Untuk selanjutnya yaitu menjual ide juara produk. Memisahkan persyaratan bisnis dari persyaratan pengguna mengurangi beberapa ketidaknyamanan ini. Sebagai pengguna aktual, juara produk membuat keputusan pada tingkat kebutuhan pengguna dalam batas ruang lingkup yang ditentukan oleh persyaratan bisnis. Sponsor manajemen mempertahankan wewenang untuk membuat keputusan yang mempengaruhi visi produk, ruang lingkup proyek, prioritas terkait bisnis, jadwal atau anggaran. Selanjutnya yaitu jebakan-jebakan pada juara produk yang harus dihindari. Yang pertama, manajer mengabaikan keputusan yang dibuat oleh juara produk yang memenuhi syarat dan berwenang membuat. Yang kedua, juara produk yang lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain dan hanya memberikan hadiah persyaratannya sendiri, tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, juara produk yang tidak memiliki visi yang jelas tentang sistem baru mungkin akan menunda keputusan ke BA. Dan yang keempat, pengguna senior mungkin menominasikan pengguna yang kurang berpengalaman sebagai juara karena dia tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu materi keempat mengenai representasi pengguna pada proyek pangkas. Beberapa metode pengembangan pangkas termasuk perwakilan tunggal pemangku kepentingan yang disebut pemilik produk dalam tim untuk melayani sebagai suara pelanggan. Oleh karena itu, pemilik produk menjangkau ketiga tingkat persyaratan yaitu bisnis, pengguna, dan fungsional. Lanjut materi kelima mengenai menyelesaikan persyaratan yang bertentangan. Terdapat beberapa konflik yang dapat muncul pada proyek dan saran untuk menanganinya. Terdapat dua tabel. Tabel pertama yaitu ketidaksepakatan antara yaitu pengguna individu. Untuk cara mengatasinya yaitu juara produk atau pemilik produk yang memutuskan. Yang kedua ada kelas pengguna. Untuk cara mengatasinya, kelas pengguna yang disukai mendapat preferensi. Yang ketiga segmen pasar. Cara mengatasinya, segmen dengan pengaruh terbesar kesuksesan bisnis mendapat preferensi. Yang keempat pelanggan korporat. Cara mengatasinya yaitu tujuan bisnis menentukan arah. Yang kelima pengguna dan pengelola pengguna. Cara mengatasinya yaitu pemilik produk atau juara produk untuk kelas pengguna yang memutuskan. Lalu pengembangan dan pelanggan, cara mengatasinya pelanggan mendapatkan preferensi tetapi sejalan dengan tujuan bisnis. Dan yang terakhir pengembangan dan pemasaran, cara mengatasinya yaitu pemasaran mendapat preferensi. Terima kasih. Sekian pemaparan mengenai materi finding the voice of the user. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.